Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Risma dan aku Rizky. Kali ini aku akan membahas tentang usaha apa yang kita lakukan ketika di masa pandemik. Ya pokoknya di masa krisis gitu. Ya teman-teman, sebelum kalian lanjut ke video ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah sekarang kali ini aku kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Kak Rizky. Dia adalah seorang praktisi di Facebook. Nah kita langsung aja, pembahasan kali ini adalah tentang bisnis apa sih yang kita lakukan di saat krisis seperti ini. Seperti itu ya. Oke, kita langsung minta penjelasannya nih dari praktisi Facebook. Oh iya, pertama-tama kalau kita bicara bisnis apa ya, terutama di masa pandemik ini, hampir seluruh sektor pasti kena dampaknya. Salah satunya apa tuh? Salah satunya yang paling kerasa sih bisnis kuliner atau makanan ya. Iya. Semua pada ditutup kan, restoran nggak boleh buka segala macam. Sebagian besar banyak yang bangkrut, kemudian pegawai pada dirumahkan dan sebagainya. Nah oleh karena itu di waktu krisis ini kita mau bahas nih apa sih bisnis yang tepat gitu ya. Jadi kita bisa survive di masa pandemik ini. Kira apa tuh bisnis yang tepat di masa pandemik seperti ini? Ya untuk bisnis yang tepat masih ada banyak sektor sebenarnya yang bisa kita kita jalankan. Tapi untuk media utamanya tentu saja media online. Karena online itu bisa tak terbatas. Ya? Jangkauannya tak terbatas. Jadi kalaupun bisnis yang offline atau bisnis rumahan itu sepi, tapi kalau kita jual online itu akan masih bisa dan tetap akan stabil seperti itu. Dia nyebarin informasinya itu di media online. Soalnya kalau di media offline kita tahu sendiri saat ini kan lagi masanya PSBB dan otomatis semua jalan-jalan itu pada ditutup, bahkan pertokoan, mall dan yang lainnya. Jadi hal yang pertama mungkin yang kita lakukan adalah jualan dari rumah menggunakan media online gitu ya. Iya, benar sekali. Terus yang kedua nih, kira-kira apa? Ya, kalau untuk jenisnya itu kita lihat dari yang pertama itu kebutuhannya. Kebutuhan apa sih yang paling dibutuhkan di saat krisis ini? Kalau kita lihat tentu saja yang pertama itu masker ya. Yeah. Nah, masker itu kenapa sangat dibutuhkan? Karena di masa corona ini semua orang kan, apalagi pemerintah mewajibkan semua orang memakai masker. Nah itu udah salah satu peluang itu, peluang yang bisa kita ambil sekarang dengan menjual masker. Itu yang nomor satu. Yang kedua APD kita tahu kan masih banyak banget yang dibutuhkan, sangat dikit gitu ya. Sebagian masih diekspor, sebagian ada yang produksi sendiri, cuman masih sangat sempit. Nah itu salah satu pasar juga untuk membuat ini ya APD. Terus kemudian kalau yang lebih luas lagi itu tentu saja yang paling dibutuhkan untuk saat ini yaitu obat ya, atau vaksin corona. Jadi mungkin di masa pandemik kayak gini, yang pertama kan kita harus berjualan online apapun barangnya. Yang kedua mungkin kita lihat kondisi pasar yang dibutuhkan, yang masih banyak dibutuhkan saat ini. Salah satunya adalah masker, terus APD kayak gitu. Soalnya sekarang banyak banget UMKM yang pada produksi masker tuh. Jadi karena mungkin yang jualan baju atau jualan kerudung langsung banting setir ke masker karena bukan karena aji mumpung atau kayak gimana, tapi karena kita lagi
mikirin bahwa di luar sana tuh kebutuhan masker tuh sangat banyak, bahkan kesadaran masyarakat untuk memakai masker itu masih sedikit ya. Ada yang udah banyak sih mengedukasi, tapi pada umumnya yang belum, ada juga mungkin yang belum teredukasi terhadap penggunaan masker ini gitu. Sekaligus membantu juga ya. Iya, sekaligus membantu masyarakat juga masyarakat untuk lebih mudah menggunakan masker kayak gitu. Nah, selain usaha yang tadi, mungkin aku mau nambahin kayak misalkan untuk restoran-restoran yang sekarang pada tutup tokonya, ada juga tuh aku ngeliat gitu di lingkungan sekitar kita gitu, mereka tuh kayak delivery order gitu. Jadi misalkan menjual makanan yang di frozen, makanan yang siap saji tapi udah dibekukan, jadi kita tinggal masak dari rumah kayak gitu. Atau mungkin teman-teman yang aduh kan kita nggak boleh keluar nih, yang males banget keluar, bisa tuh order sayuran atau buah-buahan dari online kayak gitu. Sekarang udah banyak banget salah satu usaha yang membuka jasa tersebut kayak gitu ya kan. Intinya kita harus mengejar bola ya, jangan sampai karena pandemik ini bisnisnya sepi ya udah kita nggak ada inovasi menyerah gitu ya. Tapi masih banyak jalan gitu ya untuk terus bertahan, apalagi dengan berjualan online kan pasarnya itu tetap di rumah, kita yang kejar bola gitu, kita yang mengirimkan segala macam. Jadi jangan hanya berpasrah gitu ya. Iya. Karena masih banyak jalan. Jadi apapun bisnisnya, selama kita bisa menjalankannya di online, media online, insya Allah ya pasti ada yang mau beli. Soalnya masyarakat juga kan pada banyak yang di rumah. Jadi seringnya berjalannya waktu, masker ini akan tetap eksis nggak sih? Kalau misal coronanya udah nggak ada, apakah masker akan dibeli kayak gitu? Kalau menurut saya tetap. Kenapa? Jadi di masa corona ini justru orang-orang ini membentuk kebiasaan baru, habit baru gitu ya. Oh gitu. Jadi habit baru yang dibentuk itu seperti memakai masker kalau keluar, memakai sarung tangan, kemudian memakai jaket, pokoknya biar terlindung ya untuk di jalanan itu, biar nggak kena virus. Kemudian kebiasaan ini bakal terus berlanjut kalau menurut saya sih ya. Jadi corona ini kan bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi saya rasa bakal jangka panjang efeknya. Meskipun nanti telah ditemukan vaksin, tapi kan nggak semua orang gitu ya, nggak semua orang yang bisa cocok dengan obat atau vaksin tersebut. Jadi kita telah membentuk sekarang new normal katanya istilahnya itu. Oh, apa tuh new normal? Jadi kebiasaan baru yang dibentuk di masa corona ini. Dan otomatis akan berjalan di jangka panjang. Gitu ya. Jadi produksi masker emang masih tetap eksis ya di masa setelah corona juga. Nah, terus cara bisnisnya nih gimana nih untuk tetap masker stabil gitu? Ya, yang tadi udah dibahas ya, untuk pertama kan yang di dunia online, menjual masker secara online kan itu sangat menjanjikan untuk di masa sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, itu kan yang kita bahas kan. Nah, untuk caranya, kalaupun kita penjual baru misal kita nggak harus memproduksi sendiri, kita bisa mengambil dari produsen atau misal dropship dan segala macam. Kemudian kita pasarkan, ada yang beli, kita kirimkan barang tersebut. Itu cara yang paling simpel. Kemudian kalau misal mau lebih besar lagi skalanya, kita bisa bekerja sama dengan produsen, kemudian mencetak masker sesuai kebutuhan. Jadi kita misal open PO segala macam, atau kita pasarin dulu. Nah, setelah dapat order baru kita produksi, kita kirimkan. Sekarang sebenarnya masih banyak cara untuk berjualan online ini. Kemudian untuk medianya itu
Kalau kita lihat yang paling besar kan otomatis di Facebook ya. Facebook nanti kita bahas ya? tersendiri ya untuk Oh, Facebook. yes. Untuk Facebook banyak cara ya untuk berpromosi di sana. Kalau untuk yang gratisan bisa di marketplace Facebook. Kemudian di grup-grup Facebook, grup jual beli segala macam. Sekarang postingannya tuh paling ramai pasti masker gitu. Iya. Bisa dicek sendiri di marketplace, walaupun di grup Facebook itu pasti masker yang semua yang dibahas itu. Iya. Sekarang kemudian di Instagram ya, Instagram kan masih dari bagian dari Facebook, masih sama itu, bisa promosi di sana. Kalau untuk yang berbayar bisa pakai Facebook Ads itu sekali bisa untuk promosi di IG juga. Di IG sama WA juga bisa. Wah, Di menarik Messenger nih. juga bisa. Nanti kita bahas sendiri. Nanti kita bahas ya, teman-teman. Kemudian di marketplace ya. Jadi kalau di media sosial sekarang di marketplace. Untuk marketplace otomatis yang semua kan pada berjualan masker ya. Cuman kalau di marketplace ini kelemahannya kita harus banting harga gitu ya. Iya, bener Jadi sih. perang harga di marketplace itu sangat-sangat ketat gitu ya. Bener. Karena saking banyaknya orang yang Berjualan. menjual di marketplace, otomatis kan persaingan harga pasti terjadi di sana. Siapa yang paling murah mungkin dia kemungkinan dibeli juga akan semakin besar di Bener sana banget. gitu. Tergantung strategi juga gitu ya. Terus apa lagi? Apalagi ya. Ya selain itu kalau misal dalam lingkup yang lebih kecil ya bisa kita share juga ke teman-teman, ke saudara segala macam untuk menjualnya. Gitu. Oke, teman-teman, kira-kira udah cukup nih atau belum? Nah, kesimpulannya dari obrolan kita hari ini atau sharing kita hari ini adalah pertama, dengan adanya pandemik ini kita harus sebagai pengusaha harus lebih kreatif dalam membuat inovasi baru. Kedua, memasarkan produknya itu di online semua ya. Terus yang ketiga, kita mencari kebutuhan pasar yang kira-kira saat ini sedang butuh tuh apa. Nah, usaha itulah yang kita jalankan saat ini, seperti itu. Ada tambahan lagi? Kalau teman-teman mau order masker yang bagus berkualitas bisa cek deskripsi di bawah ya. Iya. Kalau kalian mau beli masker yang kualitasnya bagus, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah, nanti aku lampirin. Dan mungkin itu saja yang bisa kita sharingkan hari ini. Untuk sharing tentang Facebook dan Instagram atau apa gitu nanti dibahas di lain waktu ya. Untuk saat ini sekian dulu penjelasan dari kita atau sharing dari kita, atau mungkin teman-teman punya pengalaman lain bisa share di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak percakapan pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, semoga kalian semua tetap sehat dan tetap di rumah, seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.